Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alaihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan limpahannya kita dapat mendapatkan nikmat sehat hingga hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baiklah, di sini saya Mela Adelia dengan NIM 22484010660 tingkat 1 reguler 2 akan memberikan ceramah mengenai kewajiban menuntut ilmu. Jadi manusia dilahirkan dalam keadaan bersih dan kosong kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut juga sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui siapapun, dan Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Berdasarkan firman Allah tersebut, sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada manusia berupa penglihatan dan pendengaran agar mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian dan belajar dari banyak hal. Namun hal tersebut juga tidak cukup, sehingga Allah kemudian memberikan hati manusia agar bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Islam memberi pandangan mengenai ilmu adalah suatu pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang tersebut akan tersesat. Betapa pentingnya menuntut ilmu menurut Islam, hingga ayat yang pertama kali diturunkan adalah Quran Surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu yang pertama kali memang tidak secara detail menjelaskan bahwa perintah untuk menuntut ilmu, namun bacalah itu merupakan perintah tersirat untuk belajar, karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam segala bentuk ilmu yang diawali dengan membaca. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang haji, zakat, ataupun puasa. Akan tetapi itu adalah merupakan seruan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu daripada orang yang beribadah. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah SAW yang artinya, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para nabi ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Lantas, mengapa orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang ahli bidah? Seorang yang berilmu itu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu yang didasari atas kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmunya akan menuntunnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Jika keyakinan itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berilmu lebih unggul dalam suatu hal, yaitu yakin dan berilmu. Karena yang berilmu itu pasti memiliki sebuah keyakinan. Meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi pendapat ini juga justru dikuatkan oleh firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Selain itu, dalam hadis riwayat Ibnu Abdil Bar menerangkan bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuan juga. Ilmu yang dituntut juga tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk urusan dunia.
Karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Sudah tentu untuk mendapat bertahan dalam kehidupan harus disertai dengan ilmu, karena tanpa ilmu seseorang tidak akan memiliki nilai apapun. Menuntut ilmu seperti kedokteran, kesehatan, hukum, ilmu sosial merupakan kewajiban, meskipun beberapa ulama menggolongkan ilmu tersebut adalah hukumnya fardu kifayah. Namun dalam ilmu juga memiliki batasan, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seseorang menjadi syirik atau bahkan merusak diri seperti ilmu sihir, ilmu santet ataupun ilmu kebal, maka ilmu tersebut itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ilmu yang membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain tentunya itu harus dihindari. Baiklah, sekian materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.